Saudari-saudara terkasih, kembali kita bertemu dalam forum Mazmur Tanggapan dan Bait Pengantar Injil. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam perlindungan kasih Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat Mazmur Tanggapan dan Bait Pengantar Injil untuk hari Minggu biasa pekan ke-13 tahun A, yang pada tahun ini jatuh pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Bacaan yang pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja bab 4 ayat 8 sampai 11 dan ayat 14 sampai dengan 16. Bacaan ini berkisah mengenai perjalanan Nabi Elisa menuju ke sebuah kota atau kampung namanya Sunem. Di sana dia berjumpa dengan seorang perempuan kaya yang baik hati yang menampungnya. Nah, keramah tamahan perempuan ini membuat sang nabi mau memohonkan berkat juga baginya yang kebetulan belum mempunyai keturunan. Dengan demikian, secara singkat bisa dikatakan bahwa sang nabi telah menjadi jembatan kasih dan kebaikan bagi orang yang memiliki kebaikan hati seperti perempuan itu. Sesudah bacaan pertama ini, kemudian kita akan menyanyikan Mazmur Tanggapan yang diambil dari Mazmur 89. Ulangannya berbunyi, kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Dan sesudah itu kita masuk pada bacaan yang kedua. Diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 3 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai ayat 11. Secara umum surat ini berbicara mengenai soal pembaptisan, di mana lewat pembaptisan kita dikatakan turut dimasukkan ke dalam pengalaman Kristus sendiri. Jadi kita menjadi serupa dengan Kristus baik dalam wafatnya maupun kebangkitannya. Kita mati terhadap dosa dan bangkit bersama-sama dengan Dia, dan karena itu ajakannya sebenarnya ialah marilah kita hendaknya hidup sebagaimana orang-orang yang telah diselamatkan. Kemudian bait pengantar Injil, kutipan yang ada di sana dalam bait pengantar Injil ini diambil dari 1 Petrus bab 2 ayat 9 yang berbunyi, kamulah orang pilihan, kaum imam dan raja, bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan kebaikan Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Saudara-saudari sekalian, sesudah itu kita akan membaca atau mendengarkan Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Di dalam perikop ini ada kutipan yang seringkali kita sudah dengarkan tentu dan terkenal, yakni barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Yesus menegaskan bahwa menjadi pengikut Yesus selalu mempunyai konsekuensi, antara lain harus mampu melampaui segala kelekatan pada harta, pada keluarga, bahkan pada nyawa atau diri sendiri. Saudara-saudari sekalian, selamat merayakan hari Minggu biasa pekan ke-13. Terima kasih atas perhatian. Kami juga terbuka untuk mendapatkan saran-saran yang baik demi pengembangan forum ini. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucu-Mu untuk selama-lamanya, dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Imam dan Raja, bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahaya-Nya yang menakjubkan.